Oke, bentrokan antara Kurohige dan juga Trafalgar di Waterloo kemarin itu sepertinya itu akan mengungkapkan sejarah panjang nih tentang identitas dari Akuma no Mi, atau alasan kenapa mereka menyebutnya sebagai Akuma no Mi itu. Nah, di saga yang juga sudah sangat dekat nih akan mengungkapkan Dr. Vegapunk yang ternyata juga beraliansi dengan Monkey D. Dragon sendiri. Sepertinya hikayat mengenai para buah iblis itu dan larangan kenapa seseorang memakannya, tetapi akan memiliki jiwa kemampuan iblis yang sangat luar biasa sepertinya akan tergambarkan. Nah, kisah tentang Akuma no Mi itu semakin menarik lagi nih, karena ini berhubungan dengan mitologi rakyat Jepang sendiri dan konsep ini dipakai dalam budaya mereka. Ketambahan pula di chapter kemarin Trafalgar Law sendiri itu juga penasaran nih, kenapa para Yonko seperti Kurohige semua perwiranya memiliki kemampuan dari Akuma no Mi. Karena kita tahu jika salah satu tenggelam maka tidak ada yang bisa menyelamatkannya, sementara kaptennya sendiri bisa mendapati lebih dari 2 kemampuan buah iblis. Nah, jika diruntut lagi nih, sepertinya Kurohige itu masih punya slot sisa wadah yang belum digunakan untuk 3 wadah buah iblis dalam tubuhnya. Nah, dari sini kita akan breakdown sejarah tentang Akuma no Mi sendiri. Kita mulai. Yo nakama, DRTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai teori kenapa Trafalgar Law dan juga Kurohige berkali-kali penasaran tentang Akuma no Mi sendiri, hikayat buah iblis. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi lainnya dari DRTV. Follow juga nih Instagram dan TikTok DRTV Mediatif yang berisikan populer konten Asian pop culture lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. One Piece chapter 1064 kemarin itu tuh memang terjadi duel yang sengit antara Law sendiri versus Kurohige. 2 orang penyandang nama D ini bahkan pertempuran mereka berdua sampai ke telinga Akainu. Nah, keduanya itu sama-sama menggunakan teknik andalan mereka masing-masing nih. Entah Kurohige dari Yami Yami no Mi atau bahkan Gura Gura no Mi, sementara Law sendiri berkali-kali mengeluarkan room miliknya untuk akselerasi buah iblisnya OP no Mi. Nah, keduanya itu bahkan terkesan satu sama lain nih. Hal yang paling mengesankan lagi adalah para kru Kurohige yang membuat Law itu takjub. Berkali-kali Law sendiri itu sempat menyerang Kurohige, bahkan menembus tubuhnya dengan serangan Anastasia Amputate itu. Kurohige muncul lagi di depan Law karena Van Augur mampu meneleportnya lagi dan lagi. Law bahkan mengatakan seperti ini, "Sialan, apa semua perwiramu memakai kekuatan Akuma no Mi, Kurohige?" Nah, sangat merepotkan sekali ya, dikit-dikit meneleport. Lalu Kurohige itu membalasnya, "Ada alasan kenapa mereka menyebutnya Akuma no Mi, Law, dan kelemahan itu sangat layak ditukar dengan kekuatan yang sangat besar." Nah, dari sini kita masuk lebih dalam nih tentang Akuma no Mi itu sendiri. Kita tahu bahwa dalam cerita One Piece sendiri tuh siapapun yang memakan Akuma no Mi itu pasti akan mendapatkan kekuatan dari buah tersebut. Jadi yang dimaksud Akuma no Mi di sini tuh adalah Devil Fruit. Meskipun kemampuan berenang mereka akan hilang, tetapi kekuatan besar lain akan muncul dari Akuma no Mi itu. Berdasarkan referensi Wikipedia nih, kita ada tambahan sumber data lain. Jika Akuma no Mi ini berasal dari kata Akuma, yang mana ini merupakan referensi dari roh api jahat dalam cerita rakyat Jepang sendiri. Nama Akuma sendiri itu merujuk pada kata Ma, yang mana jika diterjemahkan menjadi makna setan atau daemon. Nah, jadi nih Akuma no Mi sendiri itu merujuk kepada kata Satan atau Mara dalam budaya dan ajaran Buddha di Jepang. Istilah Akuma no Mi itu sebenarnya telah berkembang sejak periode 794 sampai 1186 dan itu adalah periode Heian. Akuma biasanya itu digambarkan sebagai makhluk dengan kepala dan mata berapi-api dan aksesoris pedang yang ia bawa selalu. Menurut referensi pula nih, seseorang akan mengalami gangguan jiwa jika digambarkan secara langsung dari kehadiran roh jahat ini, terutama dari Akuma itu. Dan dari sumber referensi, Akuma sendiri itu lebih berbahaya daripada Oni. Nah, dari cerita rakyat Jepang inilah kita mengenal istilah Akuma no Mi sebagai Devil Fruit. Kasus Akuma no Mi sendiri itu beberapa ada yang unik. Jika pengguna sebelumnya mati, buah iblis itu akan muncul kembali di suatu tempat. Nah, dari semua jenis ini, Akuma no Mi sebenarnya terbagi menjadi 3 kelompok utama, yakni Paramecia, Zoan, dan juga Logia. Kita masuk pertama, Paramecia.
Paramecia sendiri memberikan kekuatan unik untuk pemakainya sesuai dengan karakteristik buah iblis tersebut. Salah satu paramecia terkuat itu tentu adalah Gura-Gura Nomi milik Shiroige yang berarti gempa itu, dimana kemampuannya juga menciptakan getaran yang bisa menyebabkan gempa dan memicu tsunami besar. Kini buah iblis itu tentu dimiliki oleh Kurohige. Kedua itu adalah Logia. Nah, inilah jenis buah iblis yang akan memberikan perubahan bagi pemakan menyerupai bentuk dari elemen. Bisa berubah menjadi air, magma, atau bahkan cahaya sekalipun. Nah, buah iblis jenis Logia itu dianggap sebagai jenis yang terkuat dan orang yang memilikinya pasti karakter-karakter penting di One Piece itu sendiri. Dari kelompok Logia inilah yang berisi monster-monster mengerikan nih. Beberapa di antaranya adalah Akainu dengan magmanya, Kizaru dengan cahayanya, Aokiji Ace-nya itu, Kurohige Black Hole dan juga gempa, atau bahkan Fujitora dengan gravitasi meteornya. Itu sungguh kekuatan-kekuatan yang sangat gila sih. Bahkan jika kita ingat dahulu ada God Enel pun juga pengguna Logia dengan Guru-Guru Nomi petirnya itu. Tetapi selain Logia nih, ada satu jenis buah iblis paling langka dalam sejarah yang tak akan pernah kita lupakan. Ketiga itu adalah Zoan. Nah, buah iblis ini adalah tipe yang unik nih karena akan memberikan kekuatan untuk seseorang berubah menjadi mode-mode binatang atau makhluk hidup lainnya. Pemakan buah iblis ini tuh memiliki 3 wujud, yakni normal, separuh binatang, dan juga manusia. Nah, secara gambaran umum siapa yang memakan Zoan itu akan mendapatkan kekuatan fisik yang sangat meningkat. Di Akuma no Kuni kala itu adalah contoh nyata nih ketika kebanyakan para kru Kaido adalah para Zoan dari binatang yang bermacam-macam pula. Nah, hanya di model Zoan inilah yang memiliki perbedaan di antara Akuma no Mi lainnya. Itu adalah versi yang lebih lanjut, lebih hebat, dan bahkan lebih langka dari Logia. Itu adalah Mythical Zoan. Inilah jenis buah langka yang kita maksud tadi. Seseorang akan mendapati memakan buah iblis ini umumnya akan memiliki kemampuan dari hewan-hewan peradaban nih, mitologi suci, atau bahkan pahlawan di masa lalu. Mythical Zoan ini mungkin berasal dari hewan yang tak benar-benar ada nih, tetapi dianggap sakral, suci, namun versi ini jauh lebih kuat daripada Zoan biasa. Karena sampai sekarang orang-orang yang memilikinya itu adalah mereka para flamboyan di era bajak laut dahulu, Sengoku dengan Hitohito no Mi Buddha, Marco dengan Tori-Tori no Mi Phoenix, serta the one and only nih Mugiwara Luffy dengan Hitohito no Mi model Nika. Kemampuannya jangan ditanya lagi, pada sih kadang nggak masuk akal sama sekali. Nah, jika dalam pertempuran para pengguna Mythical Zoan sendiri itu pasti damage-nya itu besar banget sih, dan biasanya beberapa Akuma no Mi dari Mythical Zoan termasuk dalam buah iblis raja. Sejarah Akuma no Mi sendiri nih banyak yang mengait-ngaitkan dengan legenda hidup pohon suci Adam. Kita tahu bahkan setelah 25 tahunan sekalipun tidak sedikit pun dibocorkan oleh Eiichiro Oda mengenai asal-usul dari buah iblis ini. Tetapi secara halus sebenarnya Oda sudah memberikan clue-clue kecilnya nih mengenai asal-usul dari buah iblis sendiri. Dan salah satunya itu berhubungan dengan kisah manusia pertama di bumi, Adam. Nah, mungkin seperti itu. Kita telisik lagi nih. Salah satu yang mendasari kenapa Oda Sensei sampai saat ini masih belum menjelaskan lebih detail mengenai buah iblis ini adalah karena sampai saat ini satu-satunya karakter kunci dan juga karakter yang tepat di serial One Piece sendiri untuk menjelaskan kebingungan kita mengenai buah iblis ini masih belum dimunculkan secara jelas. Ya, karakter itu adalah Dr. Vegapunk. Ya, meskipun sekarang udah muncul beberapa klon-klonnya sih. Sudah bukan rahasia lagi memang jika kemunculan dari Dr. Vegapunk nantinya itu akan berhubungan erat dengan yang namanya buah iblis. Asal-usul, cara kerja, dan juga mekanismenya pasti juga akan serta diungkap beberapa dengan kemunculan Dr. Vegapunk nanti. Dan untuk saat ini nih mungkin dia adalah satu-satunya orang yang benar-benar mengetahui semua tentang rahasia buah iblis. Dan sekarang artnya itu sudah di Egghead, dimana itu adalah markas dari Vegapunk sendiri. Kita tahu pula setelah munculnya Vegapunk seperti Lilith atau bahkan Saka, kita serasa diberi clue tambahan nih karena Law dan Kurohige juga menyinggung-nyinggung soal Akuma no Mi. Nah, sepertinya di saga inilah pada nantinya hikayat buah iblis itu akan terbongkar. Sudah menjadi pengetahuan umum ya kalau Oda sendiri itu selalu mengambil referensi cerita One Piece sendiri itu dari berbagai legenda, peristiwa di dunia nyata, peradaban, sejarah kuno, mitologi, atau bahkan tentang riwayat dan catatan umat manusia dari berbagai lintas generasi. Oda mungkin mengambilnya dari situ. Nah, bisa jadi pula nih jika sistem kekuatan dan konsep dari buah iblis itu juga terinspirasi dari kisah-kisah di dunia nyata yang tentunya sudah tak asing lagi di telinga kita. Ya, kalian tentunya sudah pernah mendengar kisah mengenai manusia pertama dan alasan diusir dari surga kan?
Adam dan juga Hawa. Nah, dari sini sedikit disclaimer ya. Bukan tidak mungkin jika konsep dari buah iblis ini terinspirasi dari kisah Adam dan Hawa, di mana pada saat itu telah terciptalah surga, tempat keduanya hidup damai selamanya. Tetapi hanya ada satu aturan yang membatasi keduanya, yaitu Adam dan Hawa tidak bisa memakan buah dari satu pohon. Namun akibat hasutan dari iblis nih dan wujud seekor ular itu, Hawa tertipu karena ular itu mengatakan kalau siapapun yang memakan buah itu akan memperoleh pengetahuan yang sangat luas. Nah, dalam dunia One Piece sendiri, pengetahuan itu bisa digambarkan sebagai berbagai kekuatan yang menakjubkan nih setelah seseorang memakan buah iblis tersebut. Hawa kemudian memakan buah itu dan setelah itu dia juga memberikannya kepada Adam. Kejadian itulah yang disebut sebagai kejahatan pertama yang dilakukan oleh umat manusia. Akibat melanggar aturan-aturan tersebut, keduanya dihukum dengan cara diusir dari surga dan tidak akan kembali sampai waktu yang ditentukan. Nah, melalui asal-usul terciptanya manusia itulah Oda itu mungkin telah mengambil beberapa referensi seperti soal buah terlarang atau yang disebut juga sebagai buah pengetahuan, fruit of knowledge. Nah, dalam cerita One Piece sendiri terdapat pohon raksasa bernama Jewel Tree Adam atau pohon harta Adam yang memiliki kayu yang sangat kuat itu. Kapal perang Raja Bajak Laut Goldie Roger sendiri dan Luffy dibuat dari kayu pohon Adam ini. Oke, kita lebih jauh lagi nih. Kayu dari pohon Adam ini disebut-sebut sangatlah kuat dan tahan terhadap serangan apapun yang diterimanya. Namun tidak semua tukang kapal dapat membuat kayu dari pohon Adam. Hanya tukang kapal yang benar-benar ahli dan expert lah yang memiliki pengetahuan tinggi sajalah yang bisa melakukannya. Franky juga pernah menjelaskan sejarah dari pohon Adam itu sendiri. Dahulu kala terdapat sebuah pertempuran tanpa akhir yang terjadi di sebuah pulau. Banyak orang yang kehilangan nyawa, lalu akibatnya pulau itu hancur akibat serangan-serangan dahsyat yang terjadi dan ditinggalkan di sana. Namun beberapa orang kembali untuk membangun negara di pulau itu yang berada di dekat pohon raksasa. Uniknya, hanya pohon raksasa itulah satu-satunya yang tetap utuh usai peperangan besar kala itu, dan pohon tersebut yang kini dinamakan sebagai pohon Adam. Nah, bukan hanya Adam nih, nama Hawa juga pernah disebut-sebut di serial One Piece sendiri, tepatnya di dalam chapter 612, di mana pada saat itu Raja Neptune mengatakan kepada Luffy dan kawan-kawannya mengenai alasan kenapa pulau manusia ikan yang berada di kedalaman laut itu masih bisa memiliki cahaya. Nah, Raja Neptune mengatakan jika itu semua adalah berkat akar dari pohon sinar matahari Hawa. Nah, emang agak membingungkan sih. Nah, jika Oda memang mengambil referensi nih untuk konsep buah iblis ini dari kisah Adam dan juga Hawa, maka ada satu pertanyaan yang tersisa dari banyaknya pertanyaan mengenai buah iblis itu tadi. Itu adalah di mana letak dari pohon terlarang itu berada. Pasalnya sejauh manga One Piece sendiri berjalan masih belum ada clue-clue yang bisa digunakan untuk mencari letak keberadaan dari pohon terlarang alias pohon dari buah iblis ini. Nah, kemungkinan nih Dr. Vegapunk lah orang yang sudah dipersiapkan untuk membongkar semua rahasia-rahasia tersebut. Jika kemarin dia mengatakan kepada Dragon jika umur Vegapunk sudah tak lama lagi, Sakashi yang mengatakan seperti itu, mungkin dengan membongkar satu rahasia besar dalam sejarah bajak laut dan juga Devil Fruit sendiri, ia akan dikenang nih sebagai pahlawan yang membongkar tentang hikayat yang telah lama ditutupi tentang sejarah Akuma no Mi sendiri. Bahkan sampai bagaimana proses seseorang bisa memasuki tahap awakening dalam Akuma no Mi miliknya. That's really amazing. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai hikayat yang cukup panjang tentang Akuma no Mi sendiri yang ternyata mengadaptasi dari berbagai cerita-cerita rakyat Jepang sendiri dan juga dunia nyata yang akhirnya dikenal ke beberapa buah iblis dan Devil Fruit istilah umumnya. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton dari TV and will be come back.